Oke teman-teman semuanya, selamat bertemu kembali di Budaya Komputer. Hari ini kita akan belajar tentang perulangan, lanjutan dari perulangan yang sudah kita pelajari sebelumnya teman-teman. Tapi perulangan yang akan kita pelajari hari ini, materi perulangan for, while, do, while, bersarang. Nah, ini yang bikin beda itu nih teman-teman ya. Bersarangnya ini. Ya. Bersarang itu ya artinya ada perulangan. Lalu di dalam perulangan itu ada lagi perulangan. Gitu teman-teman ya. Jadi ada perulangan, di dalamnya ada perulangan. Dalam perulangan ada lagi perulangan, dalam perulangan ada perulangan. Ada perulangan, ada fungsi, dalam fungsi ada perulangan, perulangan ada fungsi, dan seterusnya. Nah, kita langsung saja daripada banyak cerita ya. Langsung IO string. Oke. Ya, seperti ini teman-teman. Langsung kita buat program utamanya dulu. Return. Oke. Kita buat. Kalau kemarin teman-teman kita membuat perulangan itu for ya, kita mengingat, sekedar mengingat aja, merimainkan ya. Kalau for itu kita buat integer a sama dengan 0. Nah, ini adalah apa? Ini apa? Start value teman-teman ya. Lalu a lebih kecil sama dengan 10. Kondisi teman-teman ya. A plus plus increment. Lalu kita tampilkan a. Ini akan mencetak a sejumlah 11 kali teman-teman. Karena dia dimulai dari 0. Teman-teman lihat ketika kita jalankan ya, menjumlah 11 kali ya, mulai dari 0 sampai 10. Nah, kalau mulai dari 1 Pak, ya berarti ini 1 gitu ya teman-teman ya. Oke. Seperti ini nih. Nah, udah. Kalau while bagaimana? While seperti ini teman-teman. While kondisi. Untuk ini teman-teman, A lebih besar sama dengan 10. Kalau ini dibuat seperti ini, kemarin sudah pernah kita coba ya, saya cetak A begini teman-teman. Dan line. Saya cetak dulu ini. Saya kopikan, enter di sini supaya dia turun ke bawah. Oke, seperti ini teman-teman. Kalau begini nanti ini dicetak berapa kali di sini? Ini A, saya buatnya ini A4. Ini A, saya buat begini. A-nya while. Oke, nanti hasilnya seperti apa ini, teman-teman? Apakah ini akan dicetak? Tidak ya, karena apa? Posisi A di sini sudah berapa? Posisi A di sini sudah 10, teman-teman. Gitu ya. Posisi A sudah 10, jadi tidak mungkin ini dicetak. While ini tidak mungkin dicetak teman-teman ya. A sama dengan 10, A lebih kecil sama dengan 10. Loh, ini malah tidak dibaca karena apa? Karena di sini tidak dideklarasikan teman-teman. Nah, kita buat seperti ini, sorry. Kita buat begini. Integer A sama dengan 0. Ini ya. Nah, ini baru teman-teman. Yang ini tidak akan dicetak teman-teman ya. Nah, lihat. Ini continue. Loh, press any continue, maksudnya bilang A sama dengan A plus plus A. Nah, ini kenapa tidak dicetak? A lebih kecil sama dengan 10, A plus plus. Kalau tidak dicetak, kenapa tidak dicetak? Tadi kenapa kok seperti itu ya? Ini saya kasih end line juga lah ya. Oke, kita lihat hasilnya teman-teman. Ini akan dicetak sejumlah 10 kali ya, yang for. Loh Pak, yang while kenapa tidak dicetak? Karena A itu sudah terpenuhi teman-teman.
A itu terakhir berapa di sini, teman-teman? Kalau dijalankan tadi, A itu terakhir berapa? A itu terakhir 10 sudah, ini sudah 10. Ya, jadi kalau kita buat seperti ini, maka A harus dinolkan dulu ulang. Gitu. Isi nol lagi lah, baru dicetak semua nanti, teman-teman. Nah, loh. Dia enggak nyetak, enggak berhenti ini, teman-teman. Lihat nih, bergerak nih. Kenapa demikian? Karena di sini harusnya ada apa? Ada increment, teman-teman. A sama dengan A plus plus A sama dengan plus A sama dengan 1, A plus sama dengan 1 bisa, A plus plus juga bisa. Jadi seperti ini boleh, A plus plus sama nih, atau teman-teman buat A plus sama dengan 1. Nah, ini juga sama, hasilnya sama, teman-teman, ya, sama-sama increment ya. Cuma ini dicetak mulai dari 1 sampai 11. Kenapa? Ya, ketika ini 1, teman-teman, ya, cetak ke atas 2. Sekarang ya, ini 1, apakah 1 lebih kecil dari 10? Ya, sekarang jadi 2, cetak 2. Katakan ini 9, teman-teman, ya. Apakah 9 lebih kecil sama dengan 10? Iya. Ya, di sini berarti apa? 9 sama dengan 9 tambah 1, sekarang jadi 10, cetak 10. Naik dia ke atas lagi. Sini sekarang A10. Apakah 10 lebih kecil? Sama dengan iya. Maka X10 sama dengan 10 tambah 1. Akhirnya dia jadi 11. Seperti itu kejadiannya ini. Oke, sekarang kita ke do while. Do. Hal yang sama kita lakukan untuk ini, teman-teman, ya. A sama dengan 0, kita nolkan. Lalu di sini pernyataannya, teman-teman, ya. While seperti ini. A lebih kecil sama dengan 10. Ya, sama kita tampilkan di sini. Kita buat incrementnya. Kemarin perbedaannya udah tahu ya, teman-teman, ya. Ini do while. Nah, seperti ini, teman-teman, ya. Oke, ini dia, teman-teman, ya. Jadi ini adalah perulangan yang kemarin sudah kita pelajari, teman-teman, ya. Nah, persoalan perbedaan persamaan kemarin sudah kita bahas. Nanti teman-teman bisa lihat di video-video sebelumnya. Nah, kalau yang bersarang itu seperti apa? Nah, ini saya hapus dulu nih, supaya kita fokus dulu satu aja dia, teman-teman, ya. Satu di for dulu aja. Nih, kalau bersarang itu seperti apa? Nah, nih, for aja dulu. Ini saya hapus. Ceret. Hapus. Ini mencetak angka 1 sampai 10. Ceret. Nah, ini. Nah, sekarang kalau misalnya ada begini, teman-teman. Ada permintaan begini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nyetaknya gimana? Bagaimana cara nyetaknya, teman-teman? Ya, caranya kita melakukan yang namanya ini kan ada baris nih, lalu ke bawah ada kolom. Maka kita buat 2, teman-teman. Ada 2 kita buat, nanti kita buat di sini 2. Nanti teman-teman sampai di array, nanti ketika kita array 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi, nah nanti for dan perulangan ini akan kita manfaatkan. Tapi sekarang kita fokus dulu di dalam perulangan for, ya, teman-teman. Nested for atau perulangan for bersarang. Nah, itu artinya, teman-teman, kita buat dulu. Kalau dia ke kanan dicetak berapa kali? Kalau ke kanan, ketika dia 1, teman-teman, di atas, ketika ini 1, yang di bawah ini cetak 3 kali. Jadi yang ini adalah ini adalah baris, teman-teman. Terus yang di bawah nanti, teman-teman, ini saya hapus dulu ya, saya taruh ini. Yang di dalam ini, nih, ya, yang di dalam ini adalah kolom. Nah, seperti ini. Ini ya, teman-teman, ya, dipahami dulu. Angka-angkanya ini nanti kita ganti. Oke. Yang di luar ini adalah baris. Jadi ketika dia 1, ini diputar, ditampilkan berapa kali?
tampilkan 3 kali. Jadi caranya begini, ini kita buat seperti ini teman-teman. Nih, ke bawah kan 3 nih, berarti ini bisa lebih kecil dari 3 teman-teman. Karena itu mulai dari 1, berarti ini kita bikin sama dengan 3. A plus plus tetap sama. Oke. Nah terus ke bawahnya ada berapa? Ke bawahnya juga 3. Ini artinya sama teman-teman. Nih, 3 nih ya. Nih. Terus tentu variabelnya teman-teman yang berbeda ya. Kalau ini A, saya buat begini ya teman-teman, integer A. Ini saya hapus dulu ya. Oh, sorry. Ini saya hapus dulu. Nah, iya apa ki? Nah, nih A, ini saya bikin integer B ya teman-teman ya. Lalu B, ini B. Ini B. Oke, sekarang. Nah, ketika dia, jadi modelnya seperti ini teman-teman. Ini akan dibaca sekali, ya. Ini akan dibaca sekali. Setelah itu ini dibaca sampai selesai. Begitu dia sampai ke dalam, teman-teman. Kalau di dalam nanti ada lagi, ini akan dibaca sedemikian juga. Ini dibaca sekali, yang di dalam dibaca nanti sesuai dengan kedalaman daripada kedalaman daripada perulangan itu, teman-teman. Berapa baris, berapa lapis dia. Nah, sekarang kita langsung buat dulu begini, teman-teman. Nah, pertama kali dia di atas, itu berarti kita buat seperti ini. Yang dicetak itu adalah apa? Yang kita cetak itu adalah yang di bawah, karena ini nanti cetak 1-3, teman-teman. Berarti B yang dicetak sejumlah 3 kali. Nih, B yang dicetak. Loh. Setelah itu, begitu dia selesai, dia akan turun ke bawah. Nah, itu artinya kita buat seperti ini. Cout and line. Nah, gitu ya teman-teman ya. Ini akan dicetak, setelah ini dicetak teman-teman, perhatikan ya. Ini akan dicetak 3 kali dulu. Nih, saya buat ini supaya kelihatan. Oh, sorry. Iya. Ini ya teman-teman ya. Akan dicetak dulu 3 kali. Dek. Setelah turun dia ke bawah. Ini sekarang 2 teman-teman. Kan gitu ya. Ini kan 2. Kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Belum tepat seperti yang di atas, tapi teman-teman lihat dulu hasilnya ya. Nanti akan kita sana. Belum tepat seperti ini, tapi teman-teman lihat dulu hasilnya. Ini kita remark ya teman-teman ya. Remarknya yang remark kelompok. Seperti ini. Oke. Belum tepat hasilnya seperti itu, tapi teman-teman lihat dulu hasilnya. Ini ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, yang penting ini dulu masuk ya teman-teman ya. Masuk. Nanti persoalan nanti hasilnya nanti berarti dia modelnya hanya increment aja kan. Kan begitu ya teman-teman ya. Perhatikan. Oke, sekarang bagaimana supaya hasilnya persis seperti ini teman-teman. Nih. Oke, sekarang kita olah dulu ya teman-teman. Kita olah dulu. Kalau kita menggunakan parameter-parameter yang sudah ada di sini, ini sangat kesulitan bagi kita untuk menampilkan angka seperti ini teman-teman. Karena mulai dari sini, ya, mulai dari pertama dia dicetak teman-teman. Perulangan pertama ini di baris ini ya. Ini 1 ketika A1 ya teman-teman. Ketika A1 ini akan diulang sejumlah 3 kali. Berarti ini 1, 2, 3. Setelah itu dia keluar teman-teman. Naik lagi dia ke atas. A sekarang 2. Begitu 2 ya, apakah A lebih kecil dari 3, apakah 2 lebih kecil dari 3? Iya, dia turun ke bawah. Dia mulai lagi B dari 1 lagi. Jadi akhirnya dia 1, 2, 3, 1, 2, 3 hasilnya sama seperti ini tadi teman-teman. Jadi akhirnya nanti 1, 2, 3, 1, 2, 3 seperti ini hasilnya. Nah, supaya hasilnya menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 teman-teman. Ini memang butuh sedikit sentuhan-sentuhan atau tambahan dari luar supaya bisa, karena kalau kita memanfaatkan yang ada di sini saja itu juga agak kesulitan. Misalnya kita buat A kali B di sini ya, A kali B, B kali A seperti ini juga akan hasilnya tidak persis seperti yang kita buat di atas. Seperti ini teman-teman ya. Beda hasilnya ya. 1, 2, 3, 2, 4, 6, 3, 6, 9 beda ya. Terus apalagi? Kayaknya cara yang lain nggak ada. Maka kalau kita hanya memanfaatkan yang ada di sini teman-teman untuk menampilkan angka seperti ini, ya, maka kita kesulitan dengan variabel-variabel dengan di baris yang berikutnya. Ketika baris pertama ditampilkan, baris berikutnya kan 4, lanjutan dari yang atas.
Kalau dia lanjutan dari yang atas, kira-kira teman-teman apa yang harus dibuat? Oke, konsep ini tadi sudah dimengerti dulu ya. Jadi teman-teman, konsep nested atau bersarang itu seperti ini. Ya, jadi ada for di dalam. Oke, ya logika untuk menampilkan ini, yang ini adalah logika untuk menampilkannya teman-teman. Nah, ini bisa kita buat seperti ini. Ini kita ganti jadi C misalnya. Itu artinya di sini kita harus membuat sebuah variabel C sama dengan 1. Ya, kenapa 1 nanti, kenapa bukan 0, nanti teman-teman bisa kita tahu. Lalu teman-teman, ini tetap dicetak. Yang dicetak apa? Yang dicetak C. Karena apa? C-nya nanti akan berubah terus. Gitu teman-teman ya. Lalu apa? Loh Pak, nek kalau seperti ini, memang C-nya akan lanjut dia ke bawah, tapi B-nya ini berhenti apa enggak? Maka ngakalinya teman-teman, kita bikin begini, B++ jadinya. Maksud ya, ini masih jalan teman-teman. Ya, misalnya kalau kita dibuat dari 0 seperti apa Pak? Kalau dibuat dari 0, dia akan mulai dari 0 nanti teman-teman. Ya, ya teman-teman, udah masuk ya? Udah masuk? Nah, sekarang kalau saya buat ini dari 1, nih, nah seperti ini caranya. Sudah jadi. Eng, celing. Ini dia hasilnya. Nah, seperti itu teman-teman. Persoalannya yang ini tadi kita untuk menampilkan atau ingin menghasilkan sesuatu itu sudah masuk logika teman-teman ya, masuk logika dan dikembalikan kepada programmernya ya. Nanti seperti apa tampilannya, karena kasus yang kita hadapi nanti teman-teman menghadapi kasusnya akan berbeda-beda ya, maka programmernya memang harus banyak mencoba. Kalau seperti ini bagaimana, kalau seperti itu bagaimana. Nah seperti ini tadi, kalau kita mulai dari 0 seperti apa, kalau ini mulai dari 2 seperti apa, kan begitu. Nah sekarang begini teman-teman, sudah clear ya. Pahami dulu ini bahwa ini saya ada di sini nih tadi, harusnya di sini ya. Sini ini adalah kolom. Nah, kolom. Ini adalah baris dan ini adalah kolomnya. Karena ini mencetak apa? Mencetak nanti baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Nah, yang ini teman-teman, yang di dalam ini dia mencetak 1 2 3-nya. Jadi kalau kita buat seperti ini yang tepat itu begini sebenarnya. Ketika dia 1, teman-teman. Ketika ini 1, ini nyetaknya 1 2 3. Ini hanya perulangan karena ini enggak ada nyetak ini, teman-teman. Kalau mau dibuktikan kita buat seperti ini. Nah, caranya gini. Ini teman-teman, ini namanya mengulik namanya ini, teman-teman. A-nya itu berapa? Inilah yang disebut dengan mengulik. Jadi nanti teman-teman tahu ketika A sama dengan 1 ini sudah dicetak 3. A2 ini juga dicetak 3. B A4 A1 cetak 3, A2 ini cetak 3, A3 cetak 3. Kita lihat hasilnya. Nah, kalau praktek ya praktek gitu ya. Karena kita tidak, kalau mau teori nanti kita teori. Tapi kalau praktek ya harus banyak prakteknya. Jangan ketika praktek ngomong terus ya, menjengkelkan pokoknya. Nih teman-teman lihat. Ketika dia posisi 1 teman-teman, dia cetak berapa? 3 kali. Ketika dia 2, dia cetak juga 3 kali. Ketika posisi 3, dia cetak juga 3 kali. Ini namanya mengulik teman-teman. Jadi kalau mau tahu bagaimana ceritanya ya dia kita buat seperti ini. Gitu ya. Jadi sekarang teman-teman pahami bahwa loop nested itu adalah perulangan atau iterasi di dalam iterasi. Dengan konsep teman-teman. Perulangan yang ada di dalam itu akan diselesaikan terlebih dahulu. Pak, kalau ada lagi di dalam, boleh nggak? Boleh. Boleh. Kalau ada lagi di dalam, boleh nggak? Boleh, teman-teman. Misalnya ini ada lagi for di dalam, nanti boleh lagi. Kalau ini ada for di dalam, seperti apa kejadiannya? Nih, for. Nah, ini ya. Kita buat sini. Nah, kalau ini saya masukkan di sini, jadinya seperti apa? Programmer itu adalah peneliti, teman-teman ya.
Meneliti karena dia selalu mencoba. Pastikan begini indentasinya teman-teman, seperti pelajaran yang kemarin kita sudah pelajari. Bedanya orang yang belajar sendiri dengan orang yang belajar dengan ilmu. Di sini dia teman-teman posisinya. Nih ya, ini yang disebut dengan pengetahuan. Saya buat ini C sama dengan 0. Lalu C lebih kecil sama dengan 3. Lalu C plus. Lalu ini saya kembalikan dulu ke B, teman-teman. Ini hanya ingin mengetahui apa sih yang terjadi dengan ini sekarang. Teman-teman lihat nih. Apa yang terjadi dengan ini, teman-teman? Ya, kita lihat saja. Tanpa ini dulu, biar teman-teman tahu apa sih yang terjadi dengan ini. Ya, ada for dalam for lagi, gitu ya. Apa yang terjadi dengan ini? Hasilnya seperti ini, teman-teman. Ya, kenapa Pak kok bisa seperti itu? Kenapa bisa seperti ini? Siapa yang bisa menjelaskan? Kenapa bisa seperti ini? Ya. Kita buat dari 1 aja mulainya ya. Jadi nanti C-nya cetak mulai dari 1 biar ada nolnya, teman-teman mungkin agak bingung. Ya, oke deh, ini dia. Mau tahu perbedaannya nanti, teman-teman. Ya, supaya nanti bisa membedakan. Ini di sini ketika dia mau masuk keluar ke perulangan yang berikutnya. Di sini saya cetak dulu gini, ya teman-teman ya. Saya cetak begini. Supaya ada pemisahnya, teman-teman. Ya. Supaya teman-teman lihat ada nanti 3 seperti itu, teman-teman. Lihat ya, udah jelas ya. Jadi dia 3 kali nih jadinya dicetak. Bedakan, inilah yang disebut dengan nested, teman-teman. Ya. Kalau dibuat seperti ini, dia akan mencetak ini tadi sejumlah 3 kali. Maksud ya, kalau dibuat seperti ini. Oke. Sekarang begini dulu. Yang perlu di sini teman-teman pahami adalah nested ini, teman. Ya, perulangan di dalam perulangan. Pak, kalau dibuat di dalam lagi boleh enggak? Boleh, sangat boleh. Itu berarti yang sekarang ini hasilnya adalah 3, teman-teman. Ini 3 sekarang. Kalau saya masukkan lagi 1 lagi berarti dikali berapa? Jadinya dikali 3 jadinya 9, teman-teman. Nah, ini teman-teman lihat nih. Nih, oke, ada for lagi di sini. Nah, dicoba-coba ya, teman-teman. Jangan hanya sekilas saja. D, integer D ya teman-teman. D sama dengan 0. D lebih kecil sama dengan 3. D plus. Kita cetak D ACL D. Apa yang akan terjadi dengan ini, teman-teman? Dia harusnya mencetak ini, kita buat begini supaya dia ada pemisahnya lagi. Di sini. Jadi begitu dia selesai cetak 3, dia akan cetak ketiga berikutnya lagi ada pemisahnya. Celeng. Nah, teman-teman lihat nih. Ini dia. Berapa? 9 ya, teman-teman ya. Oh, kenapa dia seperti ini? 9 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, ini ya teman-teman ya. Pahami ini kenapa bisa seperti itu. Inilah yang disebut dengan nested, teman-teman. Inilah yang disebut nested atau perulangan di dalam perulangan. Gitu ya. Atau ini perulangan pertama, ini perulangan kedua. Ini saya kasih penjelasannya dulu. Oke, bentar. Ini kan dia cetak. Jadi ini ini kolom baris ya teman-teman ya. Terus ini ketika dia ini cetak sebelum sampai ke sini. C out. Nah, saya cetak C. Apa namanya? Tampilan atau perulangan
perulangan C. Nah, di sini saya pakai n-line. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Perulangan pertama, perulangan kedua. Perulangan pertama, perulangan kedua. Berarti kita letakkan di atas sini ya. Ini memang harus mencoba teman-teman ya. Ya harus selalu dicoba ya. Kok perulangan pertama semua? Sebentar. Ini harusnya HB. Oke. Nah, ini dia teman-teman ya. 1 2 3 1 2 3. Jadi sebanyak 9 gitu ya teman-teman ya. Jadi dia cetak sebanyak 9 kali. Ini dipahami dulu ya teman-teman. Wah, jadinya kayak gitu boleh ya Pak. Jadinya aku pusing Pak kalau lihatin begini. Kembali ke asal Pak, kembali ke asal. Oke deh. Nah, yang ingin saya sampaikan teman-teman bahwa ini mau berapapun yang tentu berapapun yang ada di dalam perlu butuh yang namanya pemahaman gitu ya, butuh pemahaman. Nah, di sini kita buat tadi apa si out ya, kita buat sini si out B ini teman-teman, tidak pakai inline, nanti kita enter kemudian. Nah, ini masih mencetak 1 2 3 1 2 3 seperti itu, kembali dia ke selera awal. Oke, mencetak 1 2 3 tadi kita buat dari C, terus ini tetap kita cetak jadi C supaya dia apa bertambahannya itu tidak berubah. Terus B nya kita increment di sini supaya dia C nya sudah ada 1, lalu dia akan mencetak seperti yang kita inginkan, seperti yang kamu mau, like this. Oke teman-teman, pahami dulu ini. Nah, artinya bahwa kalau for bisa perulangannya bersarang, while juga bisa, do while juga bisa. Bahkan setelah dia berulang ada di dalam fungsi lagi, ya, teman-teman ya.